Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, jumpa lagi di tugas ruang kolaborasi untuk modul 2.3 A 5.2. Pada modul kali ini kita akan mempelajari tentang coaching alur Tirta. CGP angkatan 8 untuk Kabupaten Grobogan. Jadi di sini kami ada 4 orang. Untuk pengambilan pertama ada saya sebagai observer, Pak Angga sebagai coach, dan Pak Agung sebagai coachee. Jadi nanti kami akan bergantian untuk menjadi coach dan juga coachee. Kebetulan saya di sini pertama sebagai observer, karena untuk mengisi tugasnya ya jelas. Oke? Ayo, mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Angga, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, kabar baik, alhamdulillah. Baik, hari ini Pak Angga akan melaksanakan observasi kepada Pak Agung ya? Betul. Oke, sebelumnya saya nanti akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dalam observasi dulu. Nanti di dalam rubriknya ini saya nanti akan ada 3 ya terkait, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dari 3 ini nanti akan menghasilkan 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah potensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Angga? Saya akan mendengarkan aktif, dan yang berikutnya yaitu merespon, yang berikutnya yaitu memberikan pertanyaan itu. Baik. Untuk yang kedua yaitu kompetensi coaching apa yang nanti secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Angga? Yang saya kembangkan secara spesifik yaitu pertama Bu, yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Agung, dan tentunya saya akan mendengarkan aktif. Baik. Terus untuk yang ketiga, untuk indikator ketercapaian dalam proses coaching ini yang Pak Angga ambil apa? Tentunya yang saya harapkan nantinya coach saya nanti Pak Agung bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan. Baik, kalau begitu kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan juga kompetensinya akan Pak Angga ambil. Nanti Bapak sebagai coach nanti bisa langsung berkomunikasi secara langsung kepada coachingnya. Iya. Silakan Pak Angga. Siap. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Agung. Ada perlu apa Pak? Gini Pak Angga, saya sedang mengalami suatu permasalahan dan saya membutuhkan coaching dari Pak Angga. Apakah Pak Angga ada waktu? Wah, kebetulan ini Pak. Untuk hari ini saya ada waktu Pak. Karena hari ini ada jam kosong. Gini Pak Angga, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang akan mengikuti lomba Popda itu kurang antusias selama mengikuti latihan Pak Angga. Jadi Pak Agung merasa murid-murid yang akan mewakili lomba Popda kurang antusias selama latihan. Betul Pak Agung? Betul Pak Angga. Emangnya sudah berapa lama Pak Agung? Kurang lebihnya hampir 1 minggu Pak Angga. Sudah cukup lama ya Pak Agung. Lantas apa yang Pak Agung ingin hasilkan dari coach hari ini? Saya ingin antusias murid-murid kembali meningkat Pak, sehingga nantinya ketika lomba Popda murid dapat menghasilkan hasil yang maksimal Pak ya. Tujuan sangat bagus Pak Agung. Kalau bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dari tahun yang sebelumnya ya Pak Agung. Ya. Menurut Pak Agung, apa ukuran keberhasilan dari coaching hari ini? Menurut saya ukuran keberhasilan coaching hari ini untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak Angga. Yes, saya sangat setuju Pak Agung. Jadi yang menjadi fokus tujuan kita hari ini adalah mengembalikan antusiasme murid-murid yang mengikuti lomba Popda ya. Betul Pak Angga. Menurut Pak Agung, apa hal yang paling penting untuk mengembalikan antusias murid-murid tersebut? Mungkin motivasi dalam diri murid Pak Angga. Oke, tepat sekali Pak Agung. Motivasi dalam diri murid. Kemudian selain itu fokus murid juga harus diperhatikan Pak Agung. Iya Pak. Ya Pak Agung, kemungkinan murid-murid kurang fokus karena ini kan juga kebetulan berbarengan dengan PTS Pak Agung. Mungkin murid-murid belajar tentang
materi-materi yang akan diujikan di PTS juga untuk mengikuti Pokda. Iya betul Pak Angga, mungkin bisa jadi seperti itu, jadi terganggu fokusnya anak-anak Pak Angga. Ya, kemudian apakah Pak Agung merasa ada hambatan untuk meningkatkan dan juga mengembalikan antusiasme murid-murid? Pasti Pak Angga, pasti dari awal saya itu mendapatkan tugas untuk melatih dan mempersiapkan lomba Pokda ini. Saya itu tidak punya buku panduan khusus untuk tahun ini Pak Angga. Sehingga saya itu merasa kurang yakin hanya menggunakan panduan tahun lalu. Kemudian saya kesulitan dan menentukan waktu latihan Pak Angga. Mungkin ini juga salah satu penyebab kurangnya antusias anak-anak dalam mengikuti lomba Pokda Pak. Oh, jadi hambatan Pak Agung alami saat ini adalah tidak mempunyai buku panduan yang terbaru Pak, dan kesulitan menentukan waktu dalam melatih itu. Yang bagaimana ya Pak Agung yang dimaksud Pak Agung? Jadi gini Pak Angga, ketika saya membuat jadwal latihan, pastinya selalu bertabrakan dengan jadwal kegiatan murid seperti sekolah sore atau sekolah madrasah dan anak-anak mengikuti les atau bimbel Pak. Apakah Pak Agung sudah pernah berkomunikasi dengan wali murid? Sejauh ini belum Pak. Oh begitu. Lantas dari hambatan Pak Agung alami ini, apakah solusi-solusi yang diharapkan oleh Pak Agung? Saya berpikir untuk mendiskusikan ini kepada kepala sekolah Pak. Apakah nanti bisa memberikan arahan dan juga ingin berkomunikasi dengan orang tua murid Pak? Ya, saya setuju Pak Agung. Tadi Pak Agung sudah tahu solusi-solusi yang Pak Agung lakukan. Lantas dari solusi tersebut, adakah konsekuensi yang sudah dipertimbangkan oleh Pak Agung? Sudah Pak Angga, saya sudah mempertimbangkan konsekuensinya yang mungkin saya hadapi, yaitu murid-murid akan tertinggal materi di sekolahan madrasahnya Pak atau bimbelnya Pak. Makanya saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid Pak Angga. Ya, jadi Pak Agung luar biasa sekali, sudah bisa memikirkan matang-matang konsekuensinya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Pak, di skala berapa Pak Agung untuk bisa usaha meningkatkan dan mengembalikan antusiasme? Mungkin baru di skala 8 Pak Angga. Oh iya, 8 Pak, tidak bisa lebih sampai 10 Pak Agung? Ya, semoga saja bisa Pak Angga, saya akan selalu berusaha Pak Angga untuk mencapai skala 10 Pak Angga. Ya hebat Pak Agung, mau berusaha untuk mencapai skala 10. Nah, prioritas apa yang akan Pak Agung siapkan dan bagaimana strategi untuk mencapai skala 10 itu? Tentunya prioritas utama saya meningkatkan dan mengembalikan antusias murid Pak. Kalau untuk strategi, saya bisa mengajak murid-murid untuk fokus teknik mindfulness Pak, dan berlatih dalam bentuk-bentuk permainan dulu Pak, untuk meningkatkan semangat anak dalam mengikuti latihan-latihan yang akan dilombakan di Pokda nanti Pak. Oh begitu ya Pak Agung. Jadi kesimpulan Pak Agung akan berusaha, kemudian dari prioritas dan strategi yang akan Pak Agung lakukan dapat diketahui bahwa ukuran kesuksesan adalah murid-murid kembali antusiasme mengikuti lomba Pokda ya Pak? Betul Pak Angga, agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Oke, jadi kesimpulan dari coaching saat ini adalah cara meningkatkan dan mengembalikan antusiasme murid selama latihan, yaitu dengan mengajak murid untuk fokus, melakukan teknik mindfulness, kemudian juga dengan cara permainan sederhana dalam catur yang dilombakan. Begitu ya Pak Agung? Betul Pak Angga. Ya, kemudian Pak Agung menyampaikan ada beberapa hambatan dan Pak Agung sudah tahu bagaimana solusi dan konsekuensi dari hambatan tersebut. Iya Pak. Baik, lantas komitmen apa yang akan Pak Agung buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Kalau komitmen yang saya buat itu, saya akan berusaha menstabilkan antusias murid-murid selama mengikuti latihan nanti Pak. Oh bagus Pak Agung. Menurut Pak Agung, siapa yang bisa membantu Pak Agung untuk melaksanakan komitmen ini? Gini Pak, saya punya teman itu namanya Pak David ya, karena saya rasa cukup dia untuk membantu saya. Dia juga mempunyai keahlian dalam melatih mental anak Pak Angga.
untuk nantinya agar perlombaan mengikuti perlombaan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal Pak Angga. Ya, saya juga setuju Pak Agung dengan pemikiran Pak Agung tadi. Kira-kira kapan nih Pak Agung akan melakukan tindakan lanjut ini? Minggu-minggu ini siap Pak Angga. Oke. Saya akan langsung laksanakan Pak Angga. Baik, jadi minggu-minggu ini Pak Agung sudah bisa melakukan tindak lanjut ya Pak. Oke, nah obrolan kita hari ini sangat menarik Pak Agung. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Kita lanjutkan lain kesempatan lagi Pak Agung. Siap. Kebetulan ini saya juga lagi ada kedatangan tamu. Baik Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Agung. Semangat Pak Agung dalam melatih murid-muridnya agar bisa menjadi juara Popda. Siap Pak Angga, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Anita. Oke, tadi setelah kita sudah melakukan pra-observasi dan jenengan juga Pak Angga sudah melaksanakan observasi dengan Pak Agung. Di sini saya juga sudah beberapa catatan ya, sudah membuat beberapa catatan. Ada beberapa pertanyaan. Menurut Pak Angga tadi, yang sudah dilakukan ketika coaching tadi kepada Pak Agung, apa saja Pak? Saya tadi sudah melakukan alur peta Bu, yaitu tentang tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Terus untuk untuk yang kedua yaitu kompetensi apalagi yang akan dikembangkan? Tentunya kompetensi yaitu untuk memberikan suatu pertanyaan yang berbeda lagi Bu. Baik. Jadi di sini saya juga sudah beberapa mencatat ya Pak hasil observasi jenengan Pak Angga, bahwa dari observasi yang sudah saya lihat tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan coaching kepada permasalahan. Yang kedua yaitu Pak Angga juga sudah mendengarkan aktif atas permasalahan dari coaching itu tersebut. Dan yang ketiga yaitu Pak Angga sudah bisa juga untuk membuat resume dari permasalahan coaching tersebut. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk observasi ini sudah sesuai dengan alur tirta dan juga kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah ada, bahkan sudah terlihat dengan jelas. Jadi kemampuan Pak Angga mungkin bisa ditingkatkan lagi dan juga mungkin bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Angga. Ya. Ya. Terima kasih Pak Angga untuk hari ini dan semoga saja supervisi kita kali ini bisa memberikan pengetahuan dan juga untuk menjadi membawa hasil lebih baik ke depannya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Renita, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Agung. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaiannya yang akan saya nilai nanti di dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Saya akan mendiskusikan bagaimana nanti yang akan saya nilai, yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai alur tirta, di mana dalam alur tirta itu Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana nantinya respon dari coachingnya terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Kemudian juga harus ingat dalam coaching itu ada prinsip coaching di mana nanti akan menjadi penilaian saya ya. Yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Renita dulu ya. Yang pertama, potensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensinya nanti akan ada 3 Pak. Yang nomor 1 itu mendengarkan aktif, yang kedua itu adalah presence, yang ketiga itu nanti akan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, potensi mana yang ingin Ibu Renita observasi? Terutama yang paling jelas itu adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Oke, baiklah. Nah, yang terakhir, indikator pencapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Kalau untuk menjawab indikatornya, saya nanti akan menjawab semoga si coach yang saya coaching ini akan bisa mengidentifikasi masalahnya dan juga bisa mencari masalah yang dia alami. Baik, terima kasih Bu Renita. Baik. Silakan nanti Ibu tindak lanjuti untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Renita. Ya, makasih Pak Agung. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, lumayan agak kurang enak badan pada kesempatan kali ini. Baik, begini Pak, jenengan ada waktu? Ada Bu, untuk 1-2 jam ke depan insya Allah ada kosong pada hari ini. Baik, nanti kita akan berbicara sebentar ya Pak, tidak berwaktu lama, antara mungkin 5 menit sampai 10 menit. Ya, siap Bu. Tidak apa-apa Pak? Tidak masalah. Oke. Lanjut Bu. Baiklah, begini Pak, saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Seno itu seperti ada kayak membawa beban berat, terlihat dari wajahnya Pak Seno itu. Kalau saya boleh tahu sebenarnya ada apa Pak? Baik Bu, sekalian saya luapkan di sini ya Bu. Iya, iya. Baik, di tahun baru yang sekarang itu saya itu merasa beban tanggung jawab di pundak saya itu lumayan begitu berat gitu ya. Artinya saya juga harus mengajar di mapel yang kompetensi saya bisa, terus kemudian ditambah lagi karena kita kekurangan guru itu saya juga menambah pelajaran yang di luar kompetensi saya, terus kemudian ada tugas tambahan operator dapodik, terus bendahara bos, kemudian ditambah lagi sebagai wakasiswaan, dan itu menurut saya di tahun ini lumayan berat banget gitu. Karena di tahun lalu pun tidak sebegitu banyak karena belum ada satu teman kita yang tahun ini kebetulan sudah tidak bersama kita lagi gitu. Oh, jadi sebetulnya kenapa wajah Pak Seno itu tampak terlihat kelelahan, sebetulnya adanya beban pekerjaan yang sekarang itu sedang ditanggung oleh Pak Seno. Betul Bu, Jadi, makanya badan itu terasa begitu luar jadi, biasa. Ini tuh bukan hanya jam pelajaran saja ya Pak, Bukan bahkan pelajaran ada saja. operator dapodik, Iya. ada juga operator bos juga ya. Iya. Ya, terus juga jenengan mampu beberapa mapel sekaligus juga. Iya, ada bahasa Jawa sama PAI juga yang saya ambil. Luar biasa memang. Ini adanya sekolah kita memberikan beban kepada Pak Seno, itu kan menyatakan bahwa jenengan itu sebetulnya itu juga mampu gitu, tapi ternyata jenengan itu kepayahan. Ya lumayan Bu, karena ibarat teman-teman itu sudah selesai jam pelajaran mengajar sampai rumah itu sudah selesai begitu, tapi saya sampai rumah masih ada tanggung jawab yang lain yang harus saya selesaikan. Begini, untuk mengatasinya, ini kan tadi Pak Seno bilang kalau mulai dari tahun pelajaran ini, berarti kan mulai Juli kemarin dan sekarang itu sudah di akhir Agustus. Selama rentang waktu ini solusi jenengan yang dilakukan itu apa saja Pak? Tetap menjaga stamina, terus kemudian tentunya memberikan nutrisi bagi tubuh saya supaya tubuh saya itu bisa kuat begitu menjalankan amanah yang telah diberikan kepada saya. Dan juga satu kendala lagi, satu beban juga ketika pelajaran yang saya ambil itu ada 2 mapel ya. Itu saya kadang-kadang sampai tersisihkan tugas administrasi yang harus saya lakukan. Persiapan modul ajar LPP itu juga saya sampai sekarang itu belum juga terbuat begitu. Iya, betul sekali. Ini kan memang selama saya juga dapat data bahwa ternyata memang Pak Seno itu adalah satu-satunya guru yang mengumpulkan perangkat ajar modul ajar. Betul, 100%. Karena memang dari awal bulan Juli sampai Agustus ini saya belum ada sempat membuat di pertemuan-pertemuan awal, tapi
di pertemuan yang akhir ini saya sempat keteteran begitu untuk RPP dan modul ajar belum saya selesaikan. Kira-kira kalau saya boleh tahu bisa menyelesaikan modul ajar ini kapan ini Pak? Saya tetap berusaha untuk menyelesaikan karena ini satu persatu tugas juga sudah mulai selesai. Untuk Dapodik hari ini itu sudah kemarin tanggal 31 itu sudah cut off dan sudah diselesaikan, satu amanah itu. Untuk tugas selanjutnya Dapodik kan nggak terlalu banyak karena ya memang Dapodik itu awal-awal yang begitu melelahkan, tapi untuk bulan selanjutnya kan tidak begitu. Ya. Terus dimulai September ini insya Allah amanah yang lain mulai saya tata lagi, seperti saya membuat RPP administrasi mengajar di setiap kelasnya. Mungkin bisa antara 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya insya Allah tetap saya selesaikan. Baik, jadi dari permasalahannya Pak Seno tadi yang sudah banyak, kalau kita bisa menyimpulkan solusi yang harusnya diambil oleh Pak Seno itu sebetulnya apa? Yang pertama tentu saya harus bisa membagi waktu yang baik, artinya bisa memanage dari semua pekerjaan itu, harus skala prioritasnya mana diselesaikan, terus kemudian nanti yang lain juga harus diselesaikan Bu. Terus kemudian mohon Ibu dengan sangat amanah yang begitu berat itu juga diimbangi dengan amplop yang agak begitu Bu mungkin ya. Artinya saya setelah lelah dari sekolah itu ada nutrisi yang saya beli untuk bisa dimasukkan ke dalam buku saya. Mungkin begitu Bu. Baik, ini untuk permintaan jenengan yang bagian terakhir nanti akan kami bicarakan dengan pihak yayasan Pak. Alhamdulillah kalau dikabulkan dan agak tebel gitu amplopnya. Amin. Ya saya juga ikut berdoa kalau begitu. Ya terima kasih Pak Seno atas waktunya. Saya rasa semoga saja nanti karena jenengan sudah berbagi masalah dengan saya dan juga sudah membicarakan solusi dengan saya. Nanti untuk kedepannya Pak Seno juga bisa menjadi lebih baik lagi, dan jangan lupa modul ajarnya saya tunggu nanti. Insya Allah ke depan sekitar 2 atau 3 minggu saya selesaikan. Terima kasih Pak Seno. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Revita sudah menjalankan proses coaching dengan baik. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan setelah observasi atau setelah proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, kalau untuk indikatornya tadi saya juga sudah mendengarkan aktif, dan yang terutama saya tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan coachingnya ini untuk mengidentifikasi masalah, bahkan juga untuk mencari solusi dari permasalahannya. Gitu. Baik, Bu Renta. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kalau kompetensi yang harus saya kembangkan lagi, sebetulnya mungkin saya ingin lebih bisa menggali lagi tentang pertanyaan berbobot ya Pak. Terus tentang bagaimana saya bisa lebih untuk men-summarize, jadi untuk menyimpulkan permasalahan atau dari identifikasi si coach ini tadi, biar dia lebih terarah lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih Bu Renita. Semoga Bu Renita lebih semangat lagi, lebih meningkat lagi, lebih baik bertanya lagi. Terima kasih Bu Renita. Ya, sama-sama Pak Agung. Assalamualaikum Pak Seno, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan kali ini baik, alhamdulillah sehat. Tentunya berikan mana Pak? Hari ini Pak Seno akan melakukan coaching terhadap coach. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dalam proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan bagaimana nanti yang akan saya nilai, yaitu apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai alur cerita. Di mana di dalam alur cerita itu Bapak harus memberikan pertanyaan yang berbobot
pada coaching. Bagaimana nanti respon dari coachingnya terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pasien. Kemudian juga harus ingat Pak, dalam coaching itu ada prinsip coaching di mana nanti akan menjadi penilaian saya, yaitu pertama Pak, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasien. Ya. Yang pertama Pak, potensi coaching yang Bapak akan kembangkan dalam proses coaching itu apa Pak? Baik Pak, potensi coaching yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah yang pertama, mendengarkan secara aktif dari penyampaian coaching, terus kemudian summary, kemudian resume, terus kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Yang kedua Pak Seno, bagaimana potensi yang ingin diobservasi nanti? Terkait dengan potensi yang akan diobservasi pada kesempatan kali ini, yang paling kami soroti adalah nanti mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait coaching pada kesempatan kali ini Pak. Baik Pak Seno, pertanyaan yang terakhir dari saya Pak Seno. Ya, siap. Indikator pencapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching itu yang seperti apa? Ya, dari coaching yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini nanti kami berharap, saya berharap itu coaching bisa menggali permasalahan yang dihadapi, terus kemudian dari permasalahan yang dihadapi itu harapan saya si coaching bisa mencari tahu, menggali cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, terima kasih Pak Seno. Silahkan ditindaklanjuti untuk penerapan coaching. Ya, siap Pak. Assalamualaikum Bu Renita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Seno, alhamdulillah baik. Kalau ada waktu di sini tadi ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Renita terkait apa yang menjadi kendala dari Bu Renita. Jadi pada akhir-akhir ini itu saya perhatikan Bu Renita itu seperti ada yang dipikirkan, seperti ada beban yang ada di hati. Iya, begini ya Pak Seno. Ini kalau saya boleh cerita ya Pak Seno, Ya. sebetulnya memang ada beberapa masalah yang ini sempat menjadi bahan pikiran saya beberapa hari ini terakhir ini. Jadi guru-guru yang baru kita angkat ini itu saya merasa kedisiplinan mereka itu agak kurang. Jadi dibandingkan dengan rekan-rekan guru kita yang sudah keluar, yang sudah senior, itu sangat timpang sekali Pak. Jadi mereka itu ada jam pertama, tetapi mereka itu malah masuk jam 7.20 baru berangkat, baru datang di sekolah. Jam 7.15 baru datang di sekolah. Jadi saya itu merasa gimana ya, itu merasa risih. Saya yang merasa risih. Jadi itu yang merupakan masalah di saya menurut saya gitu Pak. Dari tindakan itu, dari teman-teman yang mereka lakukan itu, menurut Bu Renita itu agak bermasalah begitu ya? Iya, itu cukup mengganggu pikiran saya. Jelas itu masalah besar karena sekolah kita kan terkait kedisiplinan Iya. juga. Dari apa namanya yang dilakukan teman-teman itu pasti membawakan dampak yang kurang baik bagi rekan sejawat. Kemudian ada siswa, tentunya siswa-siswa kita ya. Berarti memang kejadian itu perlu ditindaklanjuti tentunya ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Renita itu kira-kira yang seperti itu bisa bisa diminimalisir atau mungkin teman-teman itu bisa dirubah kebiasaan mereka nggak ya? Kalau menurut saya ya Pak, untuk solusinya permasalahan ini adalah nomor satu itu kita harus setiap bulan ketika rapat bulanan hal kedisiplinan ini harus selalu ditampilkan. Jadi harus selalu disinggung, harus selalu diterapkan. Kalau bahkan ya kan kami nyebut nama tentu saja ya tetap harus dinomorsatukan dulu ketika rapat bulanan. Yang kedua Pak, kalau boleh saya usul untuk sekolahan ini
kira-kira dengan adanya alat ini dengan fingerprint ya, bisa deh kira-kira memprediksi kenaikan gitu, atau perubahan yang bisa didapat dari teman-teman melaksanakan ini, dari alat fingerprint ini setelah kita melaksanakan absen yang di finger, kira-kira nih bisa seberapa berdampak kepada teman-teman? Kalau untuk masalah dampak, menurut saya ini sudah cukup memberikan dampak yang besar, Pak. Oh, iya. Satu, fingerprint ini bisa merupakan terapi shock bagi mereka. Iya, terapi shock karena tiba-tiba manual, ini tiba-tiba kita pakai mesin. Yang kedua, nanti ini bisa menjadi, ini kan alat baru, Pak. Ibaratnya kayak mainan baru. Anak saja kalau dapat mainan baru itu kan masih senang. Ya bisa jadi mungkin bisa menjadi kayak semacam motivasinya mereka untuk berangkat pagi karena oh iya nih aku harus ada fingerprint. Ya semoga saja bukan hanya takut gara-gara fingerprintnya, tapi kesadaran mereka. Mungkin dengan di awal ada rasa terpaksa dan juga takut, begitu nanti lama-lama bisa menjadi disiplin. Kira-kira ada usulan itu atau masukan itu untuk memberikan fingerprint itu bisa kita beli kapan atau di mana ya Bu ya? Kalau untuk cara membelinya itu sekarang itu kan banyak ya Pak. Yeah. Di toko-toko media online itu kan juga banyak. Di toko-toko online itu aja banyak. Andaikan kita tidak punya dana untuk membelinya, kita aja bisa ngambil yang ada tenggat waktunya, bisa 3 bulan, 6 bulan begitu. Bisa dianggarkan. Iya, bisa dianggarkan nanti. Baik begitu Bu. Ya semoga saja kita bisa menerapkan hal itu dan kita melakukan tindak lanjut kepada teman-teman dengan melakukan perubahan terkait dengan absen finger tadi ya. Semoga nanti ini bisa terlaksana dan juga bisa meningkatkan kedisiplinan dari teman-teman kita di sekolah dan juga siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Mungkin itu aja Bu yang mau saya tanyakan terkait kenapa Pak Guru minta beberapa hari ini tampak seperti ada beban pikiran di dalam hatinya ya. Kalau sudah begini sudah keluar permasalahannya, terus kemudian ada solusi yang bisa kita ambil, kemudian nanti kita tindak lanjuti bersama. Mungkin itu aja Bu, bisa Minta bisa kembali ke ruangan. Terima kasih. Ya, sebelumnya juga terima kasih Pak sudah mendengarkan komen saya gitu. Terima kasih, saya akan kembali ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Seno sudah berjalannya coaching hari ini. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan setelah pasca observasi atau setelah proses coaching yang telah diselesaikan Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Ya, seperti yang telah direncanakan, terus kemudian ada garis besarnya dalam pelaksanaan coaching itu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi permasalahan, terus kemudian membuat rencana aksi menyelesaikan permasalahan, terus kemudian tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakan gitu Pak. Yang kedua Pak, saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dan di dalam catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai alur tirta, kemudian konsep coaching sudah ada Pak. Yang berikutnya Pak, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Nah, dari proses yang telah dilaksanakan, terus kemudian ada rencana terkait tindak lanjut yang akan dilaksanakan itu, saya ingin tetap mendampingi coaching terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Artinya permasalahan ini sudah diangkat dengan rencana tindak lanjutnya dengan menyelesaikan permasalahan itu sampai permasalahan itu betul-betul diselesaikan dan membawa dampak yang positif, yang baik tentunya dari permasalahan yang telah ada Pak. Baik, terima kasih Pak Seno untuk aktivitas hari ini. Semoga Pak Seno bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak atas arahannya dan ke observasinya untuk kemajuan kami di sekolah kami. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sudah menyimak video ini selama hampir 35 menit
dan semoga bermanfaat. Lalu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.